Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian semua sehat walafiat dan ingat untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerhana bulan. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai gerhana matahari. Nah, gerhana matahari merupakan salah satu peristiwa alam di mana gerhana matahari akan terjadi pada saat posisi matahari, bulan, dan bumi akan membentuk garis lurus. Di mana pada saat itu posisi bulan ini itu berada tepat di antara matahari dan bumi. Akibatnya cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena terhalangi bulan. Bagian-bagian bumi yang tertutup bayangan bulan akan menjadi gelap sehingga gerhana matahari akan terjadi. Meskipun gerhana matahari ini tidak terjadi di semua belahan bumi atau di tidak semua tempat, karena ya ukuran bulan ini cukup kecil daripada bumi itu sendiri, sehingga bayangan bulan ini akan terbentuk hanya pada sebagian wilayah bumi. Seperti ini. Nah, untuk jenis-jenis gerhana matahari kita bisa mulai dari yang pertama, yaitu gerhana matahari total, di mana pada gerhana matahari total ini terjadi ketika bumi cahaya terhalang oleh bayang-bayang umbranya bulan. Nah, akibatnya cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Nah, daerah yang gelap atau daerah yang mengalami gerhana matahari total inilah yang terkena bayangan umbra bulan yang gelap sini. Nah, gerhana matahari total hanya berlangsung sekitar 6 menit saja, di mana gerhana matahari total akan selalu diawali dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian. Nah, jadi penampakannya akan seperti ini kurang lebih. Untuk gerhana matahari sebagian terjadi ketika cahaya matahari masih mengenai bumi. Jadi ada bagian yang terkena bayangan penumbra bulan, sehingga gerhana matahari sebagian ini akan berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Di mana gerhana matahari sebagian dapat dilihat pada wilayah yang jauh lebih luas. Nah, jadi penampakannya akan seperti ini. Jadi hampir sama dengan penampakan pada bulan. Itu nantinya akan tertutup sedikit demi sedikit, mulai seperti ini, seperti pada gambar ini, hingga akhirnya nanti seperti sebagian, kemudian seperti sabit. Nah, akhirnya nanti akan menjadi kurang lebih seperti ini pada gerhana matahari total. Nah, ada juga yang namanya gerhana matahari cincin, di mana ketika itu bulan berada pada titik terjauh dari bumi, sehingga daerah yang mengalami gerhana matahari cincin hanya daerah yang terkena lanjutan dari bayangan umbra. Nah, seperti ini. Jadi pada saat di sini titik fokusnya gerhana matahari cincin itu yang bagian tengah ini itu akan tertutup bulan. Sini. Nah, namun pada bagian pinggirnya tidak tertutupi, sehingga akan tampak bercahaya membentuk seperti cincin. Nah, seperti ini. Jadi mataharinya tidak tertutup secara sempurna, tapi pinggirannya seperti ini itu masih bercahaya, sehingga yang terjadi gerhananya akan membentuk seperti cincin, sehingga disebut sebagai gerhana matahari cincin. Nah, seperti itu gerhana matahari, dan contohnya ada 3 gerhana Pak Guru ulangi, mulai dari gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin, di mana gerhana ini terjadi pada satu garis lurus antara matahari, bulan, dan bumi. Baik, Pak Guru rasa cukup sekian untuk materi gerhana matahari. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini bermanfaat. Dan jika terdapat kesalahan, maka itu kesalahan dari saya, mohon dikoreksi di kolom komentar. Baik, terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.